Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Sayang, coba kau beritahu Momi, apa Dedi yang mengatakan itu padamu? Tanya Samantha lagi. Dia sangat penasaran. Memang selama John tinggal di rumahnya dia tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh pria itu. Maaf Momi, aku sudah berjanji dengan Dedi, berkata Edward. Jadi kau tidak mau menceritakannya pada Momi? Edward masih membungkam mulut kecilnya sedangkan Samantha menghembuskan nafasnya dengan berat. Bagaimanapun dia tidak bisa memaksa Edward. Ya sudah, jika kau tidak mau cerita tidak apa-apa. Momi tidak akan memaksa. Samantha berpikir, toh pria itu tidak akan kembali lagi. Saat itu Anne masuk ke dalam dan mendekati mereka. Sam, apa kau tidak pergi untuk bekerja? Tanyanya. Samantha menggeleng, sejak kejadian itu dia tidak pergi ke restoran lagi. Dia sudah menghubungi manajer restoran itu dan mengundurkan diri. Bahkan dia telah berhenti mengajari anak karate. Samantha sedikit sedih, tapi harus dia lakukan demi keselamatan Edward. Aku sudah berhenti, Auntie, katanya. Apa kau tidak mencoba mencari pekerjaan lain? Tanya Anne. Baguslah, aku senang mendengarnya. Tapi Sam, Anne ragu menanyakan. Apa Auntie? Kenapa kau menanggung semuanya sendirian? Apa Tuan John tidak membantumu? Tanya Anne dengan tidak enak hati. Samantha memijit pelipisnya dan melirik ke arah Edward yang sedang membongkar mainannya. Sepertinya mau tidak mau dia harus mengatakan kepada Anne yang sebenarnya supaya wanita itu tidak menanyakan hal yang sama terus-menerus. Auntie, jangan salah paham pada kami. Aku dan dia tidak ada hubungan apa, akhirnya dia bisa mengatakan itu pada Anne dengan berat hati. Mata Anne terbelalak kaget. Maksudmu Sam? Tanyanya. Anne menatap Samantha dengan lekat. Dia kira pria itu suaminya, ternyata dia salah. Dia kira Samantha melakukan itu karena John selalu meninggalkannya dan Edward. Maafkan aku Sam, aku kira dia suamimu. Anne merasa tidak enak hati. Anne mengangguk dan mengerti dengan maksudnya. Dalam hati Anne sangat kagum dengan Samantha yang berusaha membahagiakan Edward. Bahkan Samantha tidak mengusir pria itu demi menjaga perasaan Edward. Maaf atas kesalahpahamanku Sam, katanya. Anne tersenyum dan mengusap punggung Samantha dengan lembut. Kau ibu yang sangat baik. Aku berharap kau dapat menemukan pria yang baik pula yang dapat menerima Edward. Terima kasih Auntie. Tentu saja aku akan mencari pria seperti itu. Mereka harus menerima paket lengkap seperti kami, katanya. Anne tertawa mendengar ucapannya. Benar sekali, buy one get one, katanya. Mereka kemudian tertawa dan perasaan Samantha sedikit lega karena sudah bisa mengatakan kebenarannya pada Anne tentang hubungannya dengan John. Tapi tentang hubungannya dengan Edward, dia tidak akan mengatakan pada siapapun juga. Seorang pria tampan sedang duduk di kursi empuk jet pribadinya sambil memandangi sebuah foto di tangannya. Setelah pergi ke New York untuk menyembuhkan ingatannya beberapa waktu, akhirnya dia dapat mengingat siapa dirinya. Bukan saja ingatan lamanya, tapi dia juga dapat mengingat ingatannya selama dia mengalami amnesia. Benar kata Billy asistennya, dokter itu sangat hebat. Tidak butuh lama akhirnya ingatannya pun kembali. John mengusap foto seorang wanita cantik yang dipegangnya. Wanita itu tersenyum dengan manis dan foto itu dia dapatkan dari asistennya. Setelah ingatannya pulih dia langsung bisa mengenal wanita itu. Dia juga ingat ternyata wanita itulah yang menggodanya di kamar hotel 3 tahun lalu. Jet pribadi yang dinaikinya mulai mendarat. John melemparkan pandangannya keluar jendela melihat keluar sana.
Di landasan tampak beberapa mobil berjejer dengan rapi dan anak buahnya telah berbaris untuk menyambutnya. John turun dari jet pribadinya dan melangkah ke arah mereka. "Selamat datang bos," para anak buah menyambut kedatangannya. Pelayan pribadinya yang setia Billy begitu senang bosnya telah kembali. "Selamat datang master," sambutnya. "Billy, apa yang telah terjadi selama aku pergi? Apa ibu dan anak itu baik saja?" bertanyanya. "Apa kau bilang? Kenapa tidak segera mengatakannya padaku?" tanyanya dengan nada tinggi. "Maaf master, saya tidak mau mengganggu masa penyembuhan Anda. Tapi tenang saja, Anda bisa menginterogasi pria yang kita tangkap itu," jelas Billy. "Baiklah, aku akan menginterogasinya nanti lalu bagaimana dengan Stella?" tanyanya. Setelah ingatannya pulih John pun jadi tahu kenapa dia mau bertunangan dengan Stella. Nona Stella, seperti biasa membuat onar karena dia ingin menemui Anda. "Tapi dapat saya tangani jadi Anda tidak perlu khawatir," jelas Billy meyakinkan. John hanya menganggukkan kepalanya dan kembali memandangi foto yang sedari tadi dipegangnya. Sudah lama dia tidak bertemu dengan Samantha dan Edward, dia sudah sangat rindu dengan kedua orang itu. Billy melihat ke arah bosnya itu dengan heran. "Master, wanita itu, bukankah dia putri Alex Jackson?" tanyanya. "Benar," jawab John singkat. "Kenapa Anda meminta saya untuk menyelidiknya?" tanya Billy penasaran. "Apa kau tahu, dialah yang menolongku dan selama aku hilang ingatan aku tinggal dengannya." Billy tercengang, memang selama ini dia belum pernah bertemu dengan Samantha selama bosnya tinggal di rumah kecil itu. "Tapi bos anak itu, mirip Franz bukan?" John memotong pertanyaan Billy. Billy mengangguk, akhirnya bosnya menyadari kemiripan kedua orang itu. "Apa kau pernah melihat Franz berdua dengan Samantha Jackson?" tanyanya. Billy menjawab dengan sebuah gelengan. "Master, apa dia simpanan Franz?" tanya Billy curiga. John menarik nafasnya, tidak mungkin perempuan yang membuatnya tergila, gila adalah simpanan Franz. "Aku tidak tahu, aku sangat ingin menanyakan ini tapi aku rasa dia tidak ada hubungannya dengan Franz." "Tapi Master, bagaimana jika dia benar simpanan Franz, apa yang akan Anda lakukan?" John terdiam sejenak. Samantha sangat misterius dan wanita itu tidak pernah mengatakan siapa ayah dari Edward. "Segera pergi ke rumahnya," perintahnya. "Maaf Master, dia sudah tidak tinggal di sana." John sangat kaget mendengarnya. "Apa kau bilang?" Dia segera menarik kerah baju Billy dan menatapnya dengan tajam. "Aku sudah memerintahkanmu untuk mengawasinya, apa tidak kau lakukan?" John segera melepaskan kerah baju Billy dan mendorongnya dengan kasar. "Memang perempuan yang pantas aku cintai," pikirnya dalam hati. "Cari tahu mereka pindah di mana," perintahnya. Billy mengangguk dan segera berkata, "Master, Tuan Besar meminta Anda untuk pulang." "Daddy, untuk apa?" Billy mengangkat bahunya karena dia hanya mendapat perintah saja. "Kalau begitu pulang ke rumah," perintahnya. Sedangkan saat itu di kediaman keluarga besar Smith, tampak seorang pria yang tampak berwibawa sedang duduk di ruang makan bersama istrinya. Dialah Michael Smith dan Xiao Yu istrinya. Yang ngak tahu sama mereka baca di love letter. John adalah putra pertama mereka dan anak perempuannya bernama Sylvia Smith. Mereka sedang berbincang dengan hangat sambil menunggu kedatangan John. "Hai Mom, Dad," sapa John saat dia sudah tiba. Xiao Yu segera bangkit berdiri, mendekati putranya dan memeluknya dengan hangat. "John sayang, kenapa kau jarang pulang ke rumah?" tanyanya. John tersenyum dan membalas pelukan ibunya dengan hangat. "Sorry Mom, I'm busy." "Sibuk apa? Apa kau sengaja membuat momimu menahan rindu padamu?" tanya Michael yang sedang melotot padanya. Michael segera menghampiri mereka dan menarik istrinya. "Jangan sentuh istriku," katanya. "What, Dad please, she is my mom," kata John.
Biarpun dia ibumu tapi kau tidak boleh menyentuhnya. Dia milikku, kata Michael lagi. Dad, kau terlalu posesif. Sylvia menyela di antara mereka. Wanita cantik itu baru saja dari kamarnya. Dia segera mendekati John dan langsung meninju perut kakaknya. Sylvia, kau ini perempuan tapi tidak ada manisnya, kata John dengan kesal. Kak, perempuan itu harus kuat baru bisa menjaga dirinya sendiri, jawabnya. Sudah, kenapa kalian bertengkar? Ayo kita segera makan, ajak ibunya. Kakak, kenapa kau tidak mengajak si Rubah? Bertanya Sylvia. Rubah? Siapa maksudmu? Siapa lagi kalau bukan tunanganmu itu? Sylvia, jaga ucapanmu. Dia itu tunangan kakakmu. Besela ibunya. Kapan kau akan menikah dengan Stella? Tanya ayahnya. Aku rasa, aku tidak akan menikahinya, Dad. Kenapa? Tanya ayahnya dengan heran. Aku tidak mau menikahi Rubah, jawabnya. Sylvia tertawa, dia kira kakaknya sangat mencintai Stella tapi sepertinya tidak. Kak, apa kau sudah menemukan kelinci untuk menggantikan si Rubah? Tanyanya. Senyum John mengembang di wajahnya, dia mengangguk dan tersenyum manis pada keluarganya. Keluarganya saling pandang, siapa yang telah membuat John bisa tersenyum seperti itu? John, jika kau tidak mau menikahi Stella, sebaiknya segera putuskan tali pertunangan kalian. Saran ibunya. Tidak Mom, tidak secepat itu karena dia masih berguna untukku. Jadi Kak, siapa kelinci itu? Kapan kau akan mengenalkannya pada kami? Tanya Sylvia. Senyum di wajah John kembali mengembang, dia terdiam sejenak mengingat Samantha. Yah. Nanti setelah aku bisa menangkap hatinya, jawabnya. Dia harap mereka bisa bertemu lagi dalam waktu dekat. Pria itu sedang menunggu seseorang di sana, menunggu wanita yang pernah bersamanya dulu. Tapi tiba wanita itu memutuskan hubungan mereka secara sepihak dan mengugurkan anak mereka. Franz sangat marah, tapi karena 3 tahun lalu dia tidak punya kekuatan apa maka dia terpaksa membiarkan kekasihnya bersama dengan pria lain. Malam ini, setelah mengetahui keberadaannya, Franz mengirimkan sesuatu pada wanita itu supaya dia mau datang untuk menemuinya. Di pintu masuk bar itu tampak Stella sedang mengedarkan pandangannya untuk mencari pria yang pernah bersamanya. Franz mengirimkan sebuah foto kebersamaan mereka. Foto itu diambil saat mereka sedang berdua tanpa busana di atas ranjang. Franz juga menuliskan ancaman di belakang foto itu, jika Stella tidak mau menemuinya maka foto kebersamaan mereka akan dia kirimkan pada John. Hal itu tentu saja membuatnya takut, sebagaimana jika sampai John tahu hubungannya dengan Franz. Yang membuatnya lebih takut bagaimana jika sampai Franz mengatakan pada John bahwa dia pernah mengandung anak pria itu. John pasti akan menendangnya mengingat John dan Franz adalah musuh. Stella menangkap sosok pria tampan yang sedang melihat ke arahnya. Dengan cepat Stella menghampiri pria yang pernah bersama dengannya dulu. Dengan perasaan kesal Stella melemparkan foto yang dikirimkan Franz tepat ke wajahnya. Apa maksud dengan ancamanmu Franz? Tanya Stella dengan kesal. Franz hanya melihatnya dan terus menghisap rokoknya dengan santai. Franz, teriak Stella. Stella, sudah 3 tahun kita tidak bertemu tapi kenapa kau malah marah? Marah padaku? Tanya Franz dengan santai. Jangan basi denganku, Bapak maksud dari ancamanmu ini. Franz tidak menjawab pertanyaan Stella dan mematikan rokoknya dengan santai. Stella memejamkan matanya, entah ada maksud apa Franz memanggilnya ke sana. Jika kau tidak mau menjawab tidak aku akan pergi, katanya kesal. Santai saja Hani, kenapa kau begitu buru? Franz, cepat katakan padaku. Apa maksud ancamanmu ini? Stella, aku hanya menggertakmu supaya kau mau datang. Kenapa kau begitu serius dengan gertakanku? Franz, ini sama sekali tidak lucu,
teriak Stella. Orang yang berada di bar itu mulai melihat ke arah mereka. Franz berdecak kesal dan menarik tangan Stella pergi dari sana. Stella, kau sama sekali tidak berubah. Franz membawa Stella naik ke lantai atas bar itu di mana di sana menyediakan kamar di lantai atas untuk para pasangan untuk melepaskan hasrat mereka. Franz, lepaskan aku. Franz mendorong tubuh Stella masuk ke dalam sebuah kamar dan menutup pintu kamar itu, bahkan menguncinya agar Stella tidak bisa melarikan diri. Franz, jangan main denganku, teriak Stella. Franz hanya tersenyum dan mendorong tubuh Stella di atas ranjang. Kemudian pria itu menekan tubuh Stella hingga wanita itu sulit untuk bergerak. Stella, kenapa kau meninggalkan aku 3 tahun lalu? Bertanyanya. Stella mengyunggingkan bibirnya. Kau tidak tahu kenapa. Franz hanya menggeleng. Karena kau miskin, teriak Stella. Franz sangat kesal dengan perkataan Stella dan dengan cepat pria itu menamparkan wajah Stella sehingga wanita itu meringis kesakitan. Jadi itu sebabnya, kau gugurkan anakku dan menjadi tunangan John Smith. Stella memegangi pipinya yang terasa panas dan menatap Franz dengan tajam. Ya, aku menjadi tunangan John karena dia banyak uang, berkuasa. Bukan sepertimu yang bagaikan sampah, hinanya dengan tajam. Ya, aku sampah tapi akulah yang paling tahu apa yang kau suka, katanya. Apa maksudmu? Franz segera menunduk dan menciumi bibir Stella sedangkan tangannya mulai meraba bagian tubuh sensitif Stella. Stella mengeliat dan mengerang dengan nikmat karena sentuhannya. Franz tersenyum dengan puas. Dia tahu sejak dulu Stella paling tidak tahan jika disentuh di bagian tertentu. Lihat, aku yang paling tahu dan yang paling bisa memuaskanmu. Apa John juga menyentuhmu di bagian ini? Tanyanya. Tangannya masih sibuk menyentuh bagian tubuh sensitif Stella. Mata Stella terbelalak kaget tapi dia tidak melawan karena sentuhan tangan Franz membuatnya tidak tahan. Sudah lama dia tidak disentuh seperti itu dan tubuhnya terasa lapar. John bahkan tidak pernah menyentuhnya sejak mereka bertunangan. Reaksi tubuhnya tidak bisa berbohong. Walaupun dalam hatinya berteriak untuk tidak menikmati sentuhan Franz tapi dia tidak bisa menolak. Desahan demi desahan lolos dari bibirnya sedangkan Franz tersenyum dengan penuh kemenangan. Itulah yang dia inginkan. Menyiksa Stella dengan sentuhannya seperti yang pernah dulu mereka lakukan. Tapi saat itu tidak akan kembali lagi. Franz segera menghentikan tangannya dan bangkit berdiri. Stella menatap pria itu dengan heran karena menghentikan aksinya. Ternyata kau tidak berubah, masih saja murahan seperti dulu, hina Franz. Wajah Stella merah padam menahan amarah. Apa Franz hanya mengujinya? Franz, Vikauba, as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan, teriaknya. Franz mendekati Stella dan menjambak rambutnya dengan kasar, sedangkan matanya menatap Stella dengan tajam. Kaulah yang telah mengubahku menjadi as interpret, as sama dengan, ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari ngan. Seandainya kau tidak pergi dariku dan membunuh anakku, maka aku tidak akan menjadi seperti ini. Wajah Stella langsung pucat. Bagaimana jika Franz tahu bahwa anaknya masih hidup? Bisa pria itu tidak akan melepaskannya. Brengsek, lepaskan rambutku, pintanya sambil berteriak. Franz langsung mendorong tubuh Stella. Setelah berkata demikian, Franz segera meninggalkan Stella di ruangan itu. Stella sangat kesal dengan Franz. Dia mulai bimbang, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus tetap membunuh anak itu atau malah dia harus merampas anak itu dan mengembalikannya pada Franz? Tapi yang jadi masalahnya, kemana perempuan itu menyembunyikan anaknya? Dia sudah mencarinya tapi wanita itu sudah pindah dan dia tidak tahu kemana wanita itu membawa anaknya.
Sedangkan saat itu di sebuah gudang tua, John sedang mencuci tangannya yang berlumuran darah karena dia sedang menginterogasi pria yang ditangkap oleh bawahannya. Pria itu tetap dengan pendiriannya dan tidak mau mengatakan siapa yang membayarnya. Walaupun dagingnya telah diiris dan ada yang lepas dari tulangnya, tapi pria itu tetap tidak mau berbicara. Sepertinya dia tidak akan berbicara. Kalau begitu lemparkan saja ke kandang singa, perintahnya. Billy mendekati bosnya dan memberikan handuk bersih padanya. Billy, apa kau sudah menemukan tempat mereka berada? Maaf Master, belum. John menarik nafasnya dan tampak kecewa. Di mana Samantha dan Edward berada sekarang? Samantha memandangi penampilannya di cermin karena hari ini dia akan pergi interview ke sebuah perusahaan besar. Sudah banyak lamaran yang dia kirim dan sebuah perusahaan besar menghubunginya dan memintanya melakukan interview hari ini. Ini adalah kesempatannya karena perusahaan itu menawarkan gaji yang sangat tinggi. Samantha memakai sepatu hak tingginya dan meraih tasnya. Rambut panjangnya sengaja dia sanggul ke atas supaya terlihat sopan. Dengan kemeja putih dan rok ketat selutut yang dipakainya membuat penampilannya sudah seperti wanita karir saja. Dengan cepat dia melangkah ke arah dapur dan meraih roti yang berada di atas meja. Dia sangat buru supaya tidak terlambat mengikuti wawancara. "BBN, aku pergi dulu ya," teriaknya. "Yes Sam," jawab Anne. Edward sedang mandi saat itu dan Anne sedang menyiapkan seragam sekolah untuk Edward. Samantha menaiki sebuah taksi dan tiba di sebuah gedung pencakar langit di mana dia akan melakukan wawancara. Dia menatap gedung itu sejenak di mana di atas gedung itu bertuliskan Smith Crop dan sebuah lambang menghiasinya. Samantha segera berlari dengan tergesa-gesa. Sisa 10 menit lagi waktu interview, dan jika dia terlambat sudah dipastikan kesempatannya hilang. Banyak yang mengikuti interview di sana dan dia berpikir jika dia sangat beruntung bisa terpanggil untuk melakukan interview. Walaupun belum tentu diterima tapi dia akan melakukan yang terbaik agar HR di perusahaan itu mempertimbangkannya. Dengan percaya diri Samantha masuk ke dalam ruangan khusus untuk melakukan interview bagi para calon karyawan baru. Dia yakin, dia pasti diterima dan bisa bekerja di perusahaan bergengsi itu. Sedangkan di luar sana, John melangkah masuk ke dalam kantornya dan seperti biasa, Billy selalu mengikutinya dengan setia. Saat hendak berjalan ke lift pribadinya John berpas-pasan dengan para calon karyawan yang telah melakukan interview dan hendak keluar dari tempat itu. "Kenapa begitu ramai?" tanyanya. "Master, hari ini perusahaan sedang merekrut karyawan baru dan sepertinya mereka calon karyawan yang telah melakukan interview," jelas Billy. Billy berjalan terlebih dahulu dan membukakan pintu lift untuk bosnya sedangkan John berjalan tanpa terlalu memperhatikan wanita itu. Setelah pintu liftnya terbuka John dan Billy segera masuk ke dalam. Saat pintu lift akan menutup wanita yang dilihatnya tadi lewat dan menoleh padanya. Itu perempuan yang dicarinya, lalu kenapa ada di kantornya? Kepercayaan dirinya langsung hilang dan dalam hatinya mulai ragu. Sepertinya dia tidak akan diterima di sana. Dia berjalan dengan lesu tanpa melihat arah depan, tapi saat suara pintu lift berbunyi Samantha menoleh sejenak. Dia bukan melihat orang yang berada di dalam lift itu, tapi dia melihat pantulan dirinya dari pintu lift. Samantha menurunkan sanggulan rambutnya, sepertinya keinginannya bekerja di kantor tidaklah mudah. Bukan karena pendidikannya tapi karena pengalamannya yang minim. Samantha menarik nafasnya kecewa. "Mungkin aku harus melamar di perusahaan yang lebih kecil," pikirnya dalam hati. Di lift, John mengetukkan sepatunya di lantai lift dengan kesal, ingin rasanya dia menghancurkan pintu lift itu saat itu juga. Jika ada bazooka di tangannya mungkin sudah dia lakukan. Tampangnya terlihat sangar sambil menatap pintu lift.
pintu lift itu bagaikan musuh yang sedang berdiri di depannya. Dia sangat kesal, sangat kesal. Padahal tadi itu Samantha dan dia tidak tahu kenapa wanita itu ada di kantornya. Master, panggil Billy. Dia tidak tahu kenapa bosnya itu tiba-tiba berubah. Billy, apa kau sudah menemukan mereka? Tanyanya. Maaf Master, belum, jawabnya. John berpikir sejenak, tapi kemudian dia teringat dengan perkataan Billy bahwa hari ini perusahaannya sedang merekrut karyawan baru. Apakah mungkin? Billy, aku ingin melihat semua surat lamaran yang dibawa oleh calon karyawan yang melakukan interview hari ini, pintanya. Untuk apa bos? Tanya Billy heran. Tidak biasanya bosnya melakukan itu kan semua pekerjaan HR. Billy mengangguk. Pria itu segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi bagian HR. 10 menit kemudian, setumpuk surat lamaran sudah menumpuk di atas mejanya. Begitu banyak surat lamaran membuat kepalanya pusing. Master, punya siapa yang Anda cari? Tanya Billy. John memutar kursinya, dia paling tidak sabar melihat surat lamaran seperti itu satu persatu. Coba kau cari. Apakah Samantha Jackson melamar pekerjaan di sini? Billy tercengang, tapi kemudian dia mengangguk dan mulai melihat surat lamaran itu. Segera perintahkan seseorang bawa semua surat ini keluar. Aku pusing melihatnya, perintahnya. John berjalan ke arah jendela dan tersenyum melihat surat lamaran yang berada di tangannya. Ternyata tidak perlu bersusah payah mencarimu. Akhirnya kau datang padaku, katanya. John mulai melihat surat lamaran milik Samantha, tidak ada tertera jabatan yang diincar wanita itu. John melayangkan pandangannya keluar jendela, dia teringat kembali hari menyenangkan yang dia lalui bersama Samantha. Pria itu segera kembali ke tempat duduknya dan meletakkan surat lamaran milik Samantha di atas meja. Billy, hubungi HR untuk menerima Samantha Jackson. Aku punya posisi bagus untuknya. Billy mengangguk dan mengambil surat lamaran milik Samantha. Pria itu segera keluar dari ruangan bosnya untuk memberitahukan hal dulu ya itu pada teman-teman. bagian HR.